Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Kurniawan dengan NPM 2401100037. Di video ini saya akan menjelaskan tentang CSS. Berikut adalah penjelasan saya tentang CSS beserta contohnya. Nah, yang pertama adalah struktur CSS. Struktur CSS dasar terdiri dari 3 bagian utama, yaitu selektor, properti, dan value. Selektor digunakan untuk memilih elemen HTML yang ingin kita ubah tampilannya. Pada contoh ini, selektor yang digunakan adalah H1. Kemudian terdapat properti, yaitu atribut yang ingin kita ubah. Contohnya adalah color dan font size. Lalu value adalah nilai dari properti tersebut. Misalnya color diisi dengan red, dan font size diisi dengan 24 px. Jadi secara umum penulisan CSS adalah selektor, lalu di dalam kurung kurawal terdapat pasangan properti value. Nah, selanjutnya saya akan membuat aturan penulisan CSS internal style. Sebelum saya menjelaskan, saya akan membuat contohnya di Visual Studio Code terlebih dahulu. Nah, internal CSS adalah cara menuliskan CSS langsung di dalam file HTML, yaitu menggunakan text style. Kode CSS diletakkan di dalam bagian head sehingga hanya berlaku untuk halaman tersebut saja. Pada contoh ini, saya menggunakan selektor P untuk mengatur tampilan paragraf dengan properti color menjadi biru dan ukuran font 20 pixel. Jadi setiap teks paragraf yang ada di halaman ini akan otomatis mengikuti style tersebut. Internal CSS biasanya digunakan untuk styling sederhana dalam satu halaman, bukan untuk project besar. Nah, selanjutnya adalah inline style. Sebelum saya jelaskan, saya akan membuat contohnya terlebih dahulu di Visual Studio Code. Inline CSS adalah cara menuliskan CSS langsung di dalam teks HTML, seperti pada contoh ini. Menggunakan atribut style, CSS ditulis di dalam tanda kutip setelah atribut style. Pada contoh ini saya langsung mengatur warna teksnya menjadi merah dan ukuran fontnya menjadi 20 px. Oke, selanjutnya external style. Sebelum saya menjelaskan, saya akan merubah contoh yang tadi. Nah, external CSS adalah cara menuliskan CSS di file terpisah dari HTML. Untuk menghubungkannya, digunakan tag link di dalam bagian head. Atribut head berisi nama file CSS, yaitu style CSS. Dengan cara ini, kita bisa mengatur banyak halaman sekaligus hanya dari satu file CSS. Nah, selanjutnya adalah syntax CSS, dan di sini saya sudah menampilkan contoh. Nah, syntax CSS merupakan aturan dasar dalam penulisan CSS yang terdiri dari selektor, kemudian diikuti oleh properti dan value.
yang ditulis dalam kurung kurawal. Sebagai contoh, pada selektor body saya akan mengatur warna teks menggunakan properti color dengan value black serta mengatur jenis fontnya menggunakan font family. Selanjutnya, jika value terdiri dari lebih dari satu kata, maka penulisannya harus menggunakan tanda kutip. Contohnya pada font family dengan nilai sans serif. Kemudian dalam satu selektor kita juga bisa menggunakan lebih dari satu properti. Penulisannya dipisahkan dengan tanda titik koma. Misalnya pada selektor P saya mengatur font peraturan teks menjadi tengah dan warna teks menjadi merah. Agar lebih mudah dibaca, penulisan CSS sebaiknya dibuat rapi dengan penulisan setiap properti di baris yang berbeda. Selain itu, penggunaan tanda kurung kurawal dan titik koma harus diperhatikan dengan benar, karena jika terjadi kesalahan penulisannya, maka CSS tidak akan berjalan dengan baik. Dengan memahami sintaks ini, kita dapat menuliskan CSS dengan lebih struktur dan mudah dipahami. Selanjutnya, grouping dalam CSS. Pada bagian ini saya akan menjelaskan grouping digunakan untuk menggabungkan beberapa selektor yang memiliki properti yang sama, sehingga penulisan kode menjadi lebih singkat dan efisien. Sebagai contoh, jika ingin memberikan warna hijau pada beberapa elemen seperti H1, H3, H5, dan P, maka kita tidak perlu menuliskan satu persatu. Kita bisa menggunakan dalam satu baris dengan memisahkan setiap selektor menggunakan tanda koma. Dalam menggunakan grouping, kode menjadi lebih ringkas, mudah dibaca, dan lebih efisien dalam penulisan CSS. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang CSS class selector. Class selector digunakan untuk memberikan style tertentu pada suatu atau beberapa elemen HTML. Dengan menggunakan kelas, kita dapat mengatur tampilan elemen secara lebih fleksibel. Penulisan kelas selector di dalam file CSS diawali dengan tanda titik, kemudian diikuti dengan nama kelas. Misalnya saya membuat kelas bernama merah untuk mengubah warna teks menjadi merah. Selanjutnya pada file HTML, kelas tersebut dipanggil menggunakan atribut kelas di dalam tag elemen. Dengan cara ini, style yang sudah dibuat di CSS dapat diterapkan ke elemen HTML yang diinginkan. Pada contoh ini, saya membuat beberapa kelas seperti merah untuk warna teks, right untuk mengatur teks menjadi rata kanan, dan left untuk rata kiri. Selain itu, satu elemen HTML juga dapat menggunakan lebih dari satu kelas sekaligus. Hal ini memungkinkan kita untuk menggabungkan beberapa style dengan satu elemen. Sebagai contoh, pada paragraf terakhir saya menggunakan dua kelas yaitu merah dan right, sehingga teks akan berwarna merah dan posisinya rata ke kanan. Dengan menggunakan kelas selector, penulisan CSS menjadi lebih terstruktur, fleksibel, dan dapat digunakan berulang kali pada banyak elemen. Setelah sebelumnya membahas kelas selector, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang CSS ID selector. ID selector digunakan untuk memberikan style khusus pada satu elemen HTML. Berbeda dengan kelas, ID bersifat lebih spesifik dan biasanya hanya digunakan untuk satu elemen saja. Penulisan ID selector di dalam file CSS diawali dengan tanda pagar atau hashtag, kemudian diikuti dengan nama ID. Misalnya, saya membuat ID merah untuk memberikan warna merah pada teks. Selanjutnya, pada file HTML, ID dipanggil menggunakan atribut di dalam tag elemen. Contohnya, pada elemen H1, saya menambahkan ID merah sehingga teks akan berwarna merah. Kemudian, saya juga menggunakan ID right untuk membuat teks rata kanan dan ID left untuk membuat teks rata kiri. Perlu diperhatikan bahwa dalam satu elemen HTML hanya boleh menggunakan satu ID berbeda. Dengan kelas yang digunakan lebih dari satu, selain itu penulisan nama ID tidak boleh diawali dengan angka agar dapat dikenali dengan baik oleh CSS.
Dengan menggunakan ID selector, kita dapat memberikan style yang lebih spesifik pada elemen tertentu dalam halaman HTML. Selanjutnya, CSS Dimension. CSS Dimension digunakan untuk mengatur ukuran dari sebuah elemen HTML, terutama lebar dan tinggi. Pada contoh ini, saya menggunakan sebuah elemen div dengan kelas box dimension, kemudian di dalam file CSS saya mengatur lebarnya menggunakan properti width dengan nilai 200 pixel dan tingginya menggunakan properti height dengan nilai 100 pixel. Selain itu, saya juga menambahkan background color dan border agar bentuk elemen terlihat lebih jelas di browser. Dengan menggunakan CSS Dimension, kita dapat mengontrol ukuran elemen sesuai dengan kebutuhan tampilan halaman. Nilai yang digunakan tidak hanya pixel, tetapi juga bisa menggunakan persen atau satuan lain sesuai kebutuhan. Selanjutnya, CSS Padding. Padding digunakan untuk mengatur jarak antara isi elemen dengan batas atau border dari elemen tersebut. Pada contoh ini, saya menggunakan sebuah elemen div dengan kelas box, kemudian di dalam CSS saya menambahkan properti padding dengan nilai 20 pixel. Hasilnya, teks yang ada di dalam box tidak lagi menempel pada tepi, melainkan memiliki jarak ke dalam sehingga tampilannya menjadi lebih rapi. Dengan menggunakan padding, kita dapat mengatur ruang di dalam elemen agar tampilan tidak terlalu sempit dan lebih nyaman untuk dilihat. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang CSS Float. CSS Float digunakan untuk mengatur posisi elemen agar berbeda dari sebelah kiri atau kanan dari halaman. Pada contoh ini saya membuat dua buah elemen div yaitu kiri dan kanan, kemudian pada file CSS saya menggunakan properti float dengan nilai left untuk elemen kiri dan float dengan nilai right untuk elemen kanan. Hasilnya kedua elemen tersebut akan berada sejajar, satu di kiri dan satu di kanan. Selanjutnya, elemen yang berada setelah elemen yang menggunakan float terdapat terpengaruh posisinya. Oleh karena itu, gunakan properti clear dengan nilai bold untuk mengembalikan posisi elemen berikutnya agar kembali normal. Dengan menggunakan float, kita dapat membuat layout sederhana seperti tampilan dua kolam pada sebuah halaman website. Selanjutnya saya akan menampilkan contoh CSS Float untuk membuat layout sederhana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CSS Box Model. Dalam CSS setiap elemen HTML dapat dianggap sebagai sebuah kotak atau box model digunakan untuk mengatur letak dan jarak antara elemen dalam sebuah elemen website. Box model terdiri dari 4 bagian utama, yaitu konten, padding, border, dan margin. Konten merupakan isi dari elemen seperti teks atau gambar yang ditampilkan. Padding adalah jarak antara konten dengan border sehingga memberikan ruang di dalam elemen. Border adalah garis yang memiliki konten dan padding, sedangkan margin adalah jarak di luar border yang memisahkan elemen tersebut dengan elemen lainnya. Pada contoh ini saya menggunakan sebuah div dengan class box, kemudian saya mengatur width sebagai ukuran konten, menambahkan padding untuk memberikan jarak di dalam, menambahkan border sebagai garis pembatas, dan margin untuk memberi jarak dengan elemen lain. Dengan memahami box model, kita dapat mengatur tampilan elemen lebih rapi dan terstruktur. Berikut adalah hasilnya. Selanjutnya, CSS Margin. Margin digunakan untuk mengatur jarak di luar elemen, yaitu jarak antara satu elemen dengan elemen lainnya. Pada contoh ini, saya menggunakan sebuah div dengan kelas coba margin, kemudian saya mengatur ukuran elemen dengan width dan height. Selanjutnya saya menambahkan properti margin dengan nilai 50 px, 8 px, dan 5 px, dan 30 px. Nilai tersebut menunjukkan jarak dari masing-masing sisi elemen, yaitu bagian atas sebesar 50 pixel, kanan 8 pixel, bawah 5 pixel, dan kiri 30 pixel. Dengan menggunakan margin, elemen tidak akan menempel dengan elemen lain atau dengan tepi halaman, sehingga tampilan menjadi lebih rapi dan terstruktur. Seperti inilah tampilan hasilnya.
Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan CSS pada tabel. Pada contoh ini saya menggunakan elemen tabel TH dan TD, kemudian memberikan style menggunakan CSS. Saya menggunakan property border untuk memberikan garis pada tabel, header dan isi tabel. Selain itu saya juga menambahkan property border dan collapse dengan nilai collapse agar garis pada tabel terlihat menyatu dan lebih rapi. Kemudian saya menambahkan padding untuk memberikan jarak di dalam sel tabel sehingga tampilan tidak terlalu rapat. Saya juga mengatur teks align menjadi center agar teks di dalam tabel rata tengah. Dengan menggunakan CSS, tampilan tabel menjadi lebih rapi dan mudah dibaca. Berikut contoh dari hasilnya. Selanjutnya CSS pedo class. Pedo class digunakan untuk memberikan efek atau kondisi tertentu pada sebuah elemen HTML tanpa harus menambahkan kelas secara manual. Pada contoh ini saya menggunakan pseudo class pada elemen link atau anchor. Pada pseudo class digunakan untuk mengatur tampilan link yang belum pernah dikunjungi. Kemudian A digunakan untuk link yang sudah pernah diklik. Selanjutnya A digunakan saat mouse diarahkan ke link sehingga tampilan link akan berubah, misalnya warna berubah dan muncul garis bawah. Dan yang terakhir adalah A, yaitu kondisi saat link sedang diklik. Perlu diperhatikan bahwa urutan penulisan pseudo class harus benar, yaitu dimulai dari link, visited, hover, dan aktif agar semua efek dapat berjalan dengan baik. Dengan menggunakan pseudo class, tampilan website menjadi lebih interaktif dan responsif terhadap aksi pengguna. Seperti inilah hasil dari codingan tersebut. Selanjutnya CSS Image Gallery. CSS Image Gallery digunakan untuk menampilkan kumpulan gambar agar tersusun rapi dan menarik di dalam halaman website. Pada contoh ini saya menggunakan beberapa properti CSS untuk mengatur tampilan galeri seperti ukuran, posisi, dan efek saat interaksi. Pertama, terdapat kelas galeri yang digunakan untuk membungkus setiap gambar. Pada bagian ini diatur margin, border, dan serta float live-nya agar gambar dapat tersusun secara horizontal atau berjajar ke samping. Kemudian pada galeri image digunakan width 100% dan height auto agar gambar menyesuaikan ukuran kontainer tanpa merusak properti asli. Selanjutnya terdapat disk yang digunakan untuk menampilkan deskripsi gambar. Properti seperti padding dan teks align center digunakan agar teks terlihat rapi dan berada di tengah. Selain itu digunakan juga efek hover pada galeri hover. Efek ini berfungsi untuk memberikan interaksi saat mouse diarahkan ke gambar, misalnya perubahan border, bayangan shadow, atau efek zoom agar tampilan lebih menarik. Kemudian karena menggunakan float ditambahkan clear pick untuk mencegah layout menjadi berantakan setelah elemen galeri. Dengan menggunakan CSS Image Gallery, tampilan gambar pada website menjadi lebih terstruktur, rapi, dan interaktif sehingga meningkatkan pengalaman pengguna. Berikut contoh dari hasilnya. Selanjutnya CSS Button. CSS Button digunakan untuk mempercantik tampilan tombol agar lebih menarik dibandingkan default browser. Pada contoh ini digunakan button yang bisa diterapkan pada berbagai elemen seperti button dan input. Properti seperti background color, dan padding digunakan untuk mengatur warna dan ukuran tombol. Kemudian display inline block membuat elemen terlihat seperti tombol, dan cursor pointer memberi efek klik. Selanjutnya digunakan hover untuk mengubah warna saat mouse diarahkan dan aktif saat tombol diklik. Dengan CSS button, tampilan tombol menjadi lebih rapi, menarik, dan interaktif. Berikut contoh dari hasilnya. Selanjutnya CSS Running Tag. CSS Running Tag digunakan untuk membuat teks berjalan tanpa menggunakan tag marquee yang sudah tidak direkomendasikan.
Pada contoh ini digunakan kelas Marquee sebagai kontainer yang mengatur lebar, warna background, dan menyembunyikan teks yang keluar dengan overflow hidden. Kemudian pada MerQP digunakan white space warap agar teks tidak turun ke bawah, dan display inline block agar bisa dianimasikan. Selanjutnya digunakan add keyframes untuk membuat animasi bergerak teks dari kanan ke kiri menggunakan transform translate text. Properti animasi menggunakan kecepatan arah dan pengulangan teks berjalan. Dengan menggunakan CSS running text, tampilan menjadi lebih modern, fleksibel, dan tidak tergantung pada teks HTML lama. Berikut contoh dari hasilnya. Dan yang terakhir adalah CSS website layout. CSS website layout digunakan untuk mengatur struktur halaman seperti header, navigasi, kolom, dan folder agar tersusun rapi. Pada header digunakan untuk bagian atas halaman dengan teks tengah. Top nav digunakan sebagai menu navigasi, dan top nav A digunakan mengatur tampilan link. Kemudian kolom digunakan untuk membuat layout kolom dengan bantuan float, di mana side untuk sampingan dan middle untuk konten utama. Selanjutnya digunakan row after untuk mengatasi masalah float agar layout tetap rapi. Terakhir digunakan add media untuk membuat tampilan responsif sehingga kolom akan menjadi satu baris layar kecil. Dengan CSS website layout, halaman web menjadi lebih terstruktur, rapi, dan mudah digunakan. Hasil dari codingannya adalah seperti ini. Sekian video tentang CSS dari saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.